Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan bahas kinerja kuartal 1 2022 untuk saham Mayora Indah, kode sahamnya MYOR gitu ya. Dan seperti apa pembahasannya, kita akan bahas untuk kinerjanya, kemudian kira-kira apa-apa saja yang menjadi perhatian kita untuk kinerja MYOR di kuartal 1 2022 ini. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, teman-teman kalian subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari channel ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita langsung pindah ke layar monitor ya, karena ini adalah review kuartal 1 gitu ya. Kita akan bahas secara singkat untuk kinerjanya saja. Kita fokus pada kinerja di kuartal 1 2022. Buat teman-teman yang baru gitu ya, baru tertarik untuk invest di saham Mayora, pingin tahu dari mulai sejarah sekilas perusahaan seperti apa, kalian bisa tonton video saya yang bahas lengkap ya. Itu saya buat beberapa bulan yang lalu, dan di situ bahasannya menyeluruh, sedangkan di video ini kita singkat saja ya, karena tujuannya adalah melakukan review performa dari saham MYOR. Oke, kita langsung mulai dari kinerja perusahaan. Untuk pendapatannya, mereka sebetulnya bisa dikatakan ya mempertahankan level kinerja tahun 2021, di mana mereka tahun lalu kuartal 1 dapat 7,3 triliun, tahun ini 2022 naik tipis 3,5% aja ke 7,5 triliun. Jadi makanya saya bilang tadi mempertahankan kinerja, artinya nggak turun, tapi kalau dibilang naik juga kenaikannya hanya 3%-an saja teman-teman. Terus kalau kita cek di sisi penjualannya ya, sisi penjualan mereka untuk yang lokal tumbuh sedikit ya, nggak sampai 10% di sini, sementara untuk ekspor terjadi sedikit penurunan ya. Sudah adanya penurunan ditambah dengan tarif angkut ekspor itu kan naik ya, tarifnya naik. Jadi kalau teman-teman nonton review saya yang SMDR, di situ saya katakan bahwa tarif angkutan gitu ya, shipping itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu mempengaruhi ke laba saham-saham perkapalan, dan salah satu yang dirugikan adalah emiten yang melakukan ekspor gitu ya, karena beban daripada pengiriman mereka otomatis akan naik. Dan itu bisa kita lihat di sini ya, di mana beban pengiriman itu naik dari 139 miliar menjadi 219 miliar gitu ya. Jadi ada kenaikan kurang lebih 80 miliar untuk pengirimannya gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka ekspor nggak tumbuh, pendapatan dari ekspornya malah turun daripada tahun lalu meskipun turun sedikit, sedangkan pengirimannya mereka biayanya naik, maka sisi penjualan ekspor menjadi nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu menguntungkan buat MYOR di kuartal 1 ini. Selebihnya ya ada beberapa terlihat efisiensi sedikit ya, penurunan gaji, penurunan iklan. Penurunan iklan ini kurang lebih 30 miliar ya, dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu. Sedangkan yang menjadi salah satu faktor pentingnya juga ya, kenapa nanti labanya menjadi semakin kecil, itu adalah karena bahan bakunya naik teman-teman ya. Salah satunya adalah faktor dari CPO, karena produk-produknya Mayora ini cukup dekat gitu ya, untuk bikin biskuit dan lain-lain itu dekat dengan CPO-nya. Dan di sini salah satu berita ya, 15 Februari 2022 beritanya mengatakan bahwa kinerja Mayora itu mungkin akan tertekan karena harga komoditas ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa harga bahan bakunya sendiri itu naiknya 20% kurang lebih ya teman-teman ya, dari 3,9 triliun menjadi 4,7 triliun. Jadi ini kenaikan yang signifikan ya untuk kuartal 1 2022-nya Mayora. Dan efeknya adalah di sisi bottom line, laba ya, kita ngomongin laba. Labanya mereka pun akhirnya terjun ya. Ini turunnya 62%. Jadi terjun bebas ini ya, labanya ya, dari 845 miliar tinggal 314 miliar. Jadi memang secara laba, meskipun secara pendapatannya mereka sebenarnya bisa menyamai tahun lalu, tetapi kenaikan harga bahan baku, kenaikan pengiriman membuat mereka nggak bisa menahan labanya seperti tahun lalu gitu ya. Ada gap yang cukup lebar nih, 500 miliar teman-teman ya, untuk selisih laba dari tahun 2021 dengan tahun 2022.
Kalau kita coba tadi hitung dengan kenaikan biaya bahan baku ya, kenaikan biaya bahan bakunya ini kurang lebih 800 miliar. Jadi memang ya habis di situ teman-teman ya. Kenaikan bahan baku yang sedemikian tinggi menggerus labanya Mayora untuk kuartal 1 2022. Sementara di sisi lain, volume penjualannya nggak bisa naik signifikan gitu ya, otomatis ya labanya tergerus. Di sisi ekuitas, mereka ROE-nya 2,68, ini ROE terkecil mereka dalam 5 tahun terakhir di level kuartal, dengan IPS-nya 13 rupiah, juga ini kecil dalam 5 tahun terakhir di level kuartal. Untuk net profit margin-nya saja juga terkecil ya, dibandingkan net profit margin 5 tahun terakhir ya. Setengahnya teman-teman ya. 5 tahun terakhir itu mereka biasa rata-ratanya 7%, di kuartal 1 ini mereka cuma dapat 4% saja. Jadi memang kenaikan bahan baku membuat mereka sulit gitu ya untuk naikin margin ketika menjual barang ini di market gitu ya. Efeknya memang ya produk-produk Mayora masih bisa terjangkau, tapi profitnya mereka makin menurun. Itu mungkin strategi yang dikorbankan Mayora saat ini gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke valuasinya ya, dimana kalau kita lihat dari PI 5 tahun terakhir, saat ini Mayora masih di dalam garis undervalue ya di sini. Jadi dia masih undervalue -1, strong undervalue-nya kalau dia di daerah sini atau kurang dari 1.500 ya. Tapi memang beberapa akhir ini terjadi mulai kenaikan ya, harganya naik. Kalau kita lihat lagi sebenarnya kinerjanya di-announce turun ya. Itu kurang lebih di sini turun dari level 1.700-an ke 1.500-an, 1.600, tapi kemudian mulai naik lagi. Dan kalau secara PBV saat ini Mayora itu diperdagangkan di 3,7 kali PBV-nya ya, dengan pair-nya untuk annualize di setahun kan itu adalah 34 kali. Jadi memang PBV-nya si Mayora ini adalah juga yang sudah terendah di dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Kalau kita lihat, kita bisa rata-ratakan sebenarnya PBV-nya Mayora itu di level 5 kali masih cukup menarik ya. 5 bahkan sampai 6 kali. Kalau terjadi pemulihan kinerja ya, terjadi pembalikan kinerja. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor, ya memang kinerjanya Amyor itu terlihat paling mencolok adalah di sisi net profit margin ya. Tapi kita coba bahas dari atas dulu. Ini pair-nya ya. Kalau kita lihat per annualnya, Amyor di 34 kali, yang lainnya ya, ICBP masih 13, ADES 12 ya. Kemudian untuk PBV-nya Amyor juga yang lebih tinggi lah ya dibandingkan dengan ICBP ya, setara dengan ADES. Kalau dengan Unilever tentu jauh ya perbandingannya. Sedangkan yang paling mencolok adalah di profitability, di mana Mayora memang net profit marginnya quarter ini sangat-sangat kecil ya, hanya 4% dibandingkan dengan yang lain ya. Kalau kita bandingkan dengan sektor industrinya, rata-rata 11%, di sektornya 9%, Unilever, ICBP, ADES bisa double digit, Amyor nggak sampai 5% teman-teman. Jadi memang bisa dikatakan dibandingkan dengan sektor maupun kompetitornya ya, di consumer goods, Amyor ini jauh ya, kecil sekali ya. Sedangkan untuk revenue-nya ya, di level revenue, di level penjualan memang Amyor ini ya medium lah ya, dia masih setengahnya daripada ICBP itu ya. Yang sebenarnya mulai menarik itu sebenarnya ADES, makanya ADES saya masukkan di sini ya. Jadi kalau ada teman-teman ingin explore, coba kalian explore ADES, nanti kita bisa diskusi bareng juga di kolom komentar. Selanjutnya pergerakan harga dan berita-berita terakhir ya seputar Mayora. Pertama untuk berita jelas proyeksi kenaikan pendapatan gitu ya. Karena di kuartal 2 ini ada momen bulan Ramadan dan Idul Fitri yang kita bisa menduga ada kenaikan konsumsi masyarakat ya, nyetok Astor ya, nyetok biskuit-biskuit di rumah. Jadi
efek ke penjualannya Emyor yang bisa lebih tinggi untuk kuartal 2 ini gitu ya. Dan untuk beberapa bulan lalu ya, bulan Mei itu ada berita juga terkait Pak Luhut ketemu Elon Musk ya bawa Kobiko. Jadi bawa Kobiko tiba-tiba harga Mayora terbang gitu ya. Ya menurut saya itu bumbu aja lah ya, bumbu, nggak usah terlalu perhatikan gitu ya, karena pasti sangat sementara teman-teman. Hanya sehari 2 hari habis itu turun lagi. Kenapa? Karena naiknya didorong oleh berita-berita semacam ini gitu ya. Yang bagus ya kalau mau beneran naik ya kinerjanya naik juga gitu teman-teman ya. Untuk kuartal 2 sih kalau memang bulan Ramadan yang kemarin itu mampu membuat penjualannya si Mayora tumbuh 2 digit gitu ya, 10%, dan saya rasa labanya akan terkerek naik lagi sih. Untuk pergerakan harganya sendiri dalam 6 bulan mereka sudah minus 5%, tapi 1 bulan terakhir tuh mulai naik 13% ya. Untuk dividen juga sepertinya mereka akan bagi lagi di tahun 2022 ini. Tahun lalu mereka bagi di Agustus, jadi kemungkinan ada RUPS di bulan Juli. Dan kalau dibagi biasanya meskipun dividen Mayora ini nggak terlalu besar, harga sahamnya akan naik gitu ya. Dan kalau memang dividennya nggak terlalu besar juga ketika selesai pembagian dividen, selesai come date juga biasanya turunnya juga nggak terlalu signifikan juga. So kita sudah sampai di kesimpulannya. Jadi buat saya kinerja Mayora di kuartal 1 2022 itu di luar ekspektasi. Ya, di luar ekspektasinya itu negatif karena meskipun saya sudah bisa memprediksi kenaikan bahan baku karena ya CPO-nya naik dan lain-lain, tapi saya nggak ekspektasi minus penurunan labanya itu sampai 60% teman-teman ya. Kalau 20%, 30% itu menurut saya masih bisa tolerir gitu. Tapi kalau 60% itu buat saya mengagetkan ya penurunannya si Emyor ini. Tapi untuk kuartal 2 ya, harapan besarnya adalah membaik teman-teman ya. Kenapa? Karena ada dorongan peningkatan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dan kalau misalkan nanti kinerjanya berbalik, mungkin itu sedikit cerminan dari kenapa beberapa akhir ini saham Mayora naik gitu ya, kayak beberapa hari lalu tuh naiknya 10% gitu teman-teman. Ya mungkin karena proyeksi orang-orang yang menduga, wah nanti pengumuman kuartal 2-nya kayaknya Mayora akan membaik nih ya, labanya akan naik. Jadi ekspektasi itu mulai terjadi di market dan harganya juga terdorong naik. Ya kita nggak tahu juga, itu hanya asumsi saya saja. Dan dengan penurunan kinerja ini ya, harga sekarang menurut saya Mayora masih ketinggian gitu ya. 1.500 ke bawah bakal cukup menarik untuk bisa masuk di Emyor. Dan kalau misalkan teman-teman yang sudah punya ya hold saja sih. Kalian punya di harga berapa? Misalkan di 1.500, 1.600 hold aja. Kalau punya di misalkan jangan nyangkut yang terlalu dalam ya. Di 2.000 misalnya, apa 2.200. Juga menurut saya nggak perlu melakukan apa-apa dulu ya. Lihat dulu nanti kuartal 2 seperti apa. Dan perbaikan kinerja menyeluruh ya. Dalam artian Q2, Q3, Q4. Mudah-mudahan sih sesuai dengan target Emyor ke 2.300 sampai 2.500-an dulu gitu ya. Itu target terdekatnya Mayora. Karena memang meskipun bisa ya ada pertumbuhan, tapi saya rasa nggak terlalu signifikan dulu untuk tahun ini, mengingat masih banyak drama-dramanya ya di komoditas, apalagi di CPO gitu ya. Once nanti harga komoditasnya bisa terkendali, CPO bisa mulai turun, saya pikir saham-saham seperti Emyor ini akan bisa kembali naik gitu ya labanya. Dan waktu-waktu lagi banyak berita negatif gini sebenarnya paling ideal ya untuk ngumpulin barang gitu kalau saya teman-teman. Kenapa? Karena kalau penurunannya sifatnya karena eksternal gitu ya, eksternal seperti ya kenaikan CPO dan lain-lain, saya rasa cepat atau lambat harganya akan kembali normal gitu ya. Dan seperti ICBP kemarin yang tertekan karena harga gandum ya, saat ini juga ICBP sudah mulai kembali naik ya, sudah naik hampir 30% loh kalau di porto saya. Karena memang ya penurunannya karena hal-hal seperti itu aja ya. Karena ketidakseimbangan bahan baku dan lain-lain. Cuman memang di kasusnya Emyor ini kebetulan
CPO sampai saat ini masih tinggi harganya gitu ya. Dan kalau akhir tahun mulai menurun, ya kita bisa ekspektasikan di 2023 lah kinerjanya Mayora baru mulai naik atau mau pulih kembali. Gitu teman-teman, review di video kali ini untuk kuartal 1 Mayora. Semoga review ini bisa membantu kalian yang sudah punya supaya holdnya bisa lebih tenang, atau kalian juga masih ngincer-ngincer, silakan sesuaikan dengan strategi kalian ya, kira-kira bisa masuk di harga berapa, apakah menurut kalian 1.500 ini masih bisa ke situ harga Mayora gitu. Kadang-kadang ada orang yang FOMO gitu kan, wah saya beli dulu deh harga sekarang, nanti saya average down gitu ya, ada juga seperti itu. Jadi teman-teman silakan lakukan analisa kalian sendiri supaya kalian lebih mantap ketika hold saham Mayora ini. So, sampai ketemu di next video. Teman-teman jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu di next video. God bless you guys. Bye-bye.